Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semansa Fams, apa kabar nih? Nah, kali ini sesuai judul kita akan membahas tentang PPDB Online 2021. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Balkis Auraning Prameswari dan di samping saya ada Bunda Saptorini. Saya dulu Bun. Assalamualaikum. Nah, Bunda gimana nih kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa, sehat ya. Mudah-mudahan juga kalian juga sehat dan semuanya juga sehat. Amin. Oke Bun, gimana kalau kita langsung mulai aja jawabin pertanyaan? Boleh. Dari tadi sudah banyak yang menunggu mungkin ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa sih yang membedakan PPDB tahun ini dan tahun lalu? Iya, baik. Sebelumnya mudah-mudahan yang calon peserta didik semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang selalu semangat, dan insya Allah sekali lagi sering kita katakan jangan panik karena semua permasalahan pasti akan terselesaikan, dan insya Allah pasti bisa mendapatkan sekolah lah ya. Hanya kan memang satu sekolah tidak mungkin bisa semua siswa itu masuk di dalamnya ya, sehingga nanti bisa melalui seleksi ini ya. Kata seleksi sebetulnya adanya di SMK ya, kalau kita menggunakannya adalah jalur masuk begitu. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Balkis tadi, yaitu apa saja sih yang membedakan ya. Jadi ada beberapa hal yang membedakan PPDB tahun ini dan tahun kemarin. Yang pertama adalah zonasi, titik zonasinya ya. Kalau PPDB tahun kemarin itu kan jarak sekolah ke jarak kelurahan. Makanya Mbak Balkis mungkin tahu yang di belakang sekolah malah tidak bisa diterima di sekolah tersebut ya, karena kelurahannya nun jauh di sana gitu. Sehingga terjadi perubahan-perubahan karena adanya aspirasi dari masyarakat, sehingga ada perubahan sekarang. Titik zonasinya itu dari berdasarkan jarak ordinat rumah tempat tinggal, tapi sesuai dengan KK ya, karena tahun ini itu tidak menggunakan SKD Mbak Balkis. Kalau tahun kemarin kan masih menggunakan SKD ya, tahun ini tidak, jadi menggunakannya adalah KK. Namun demikian ada nih yang menggunakan SKD, tapi SKD itu untuk yang terkena bencana, kemudian juga untuk siswa yang memang menghuni di pondok pesantren. Nah, itu boleh menggunakan SKD. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah kuota. Tahun kemarin itu jalur zonasi kuotanya adalah 50%. Untuk tahun ini bertambah menjadi 55% minimal ya, minimal 55%. Kemudian perpindahan orang tua masih 5%, termasuk anak guru ya Mbak Balkis ya. Kemudian yang ketiga adalah afirmasi, itu tahun ini 20%. Kalau tahun kemarin kan 15%, itu minimal. Tadi perpindahan orang tua maksimal ya, bukan minimal ya. Jadi kalau jalur zonasi itu adalah minimal, kemudian perpindahan orang tua adalah maksimal, kemudian kalau afirmasi itu adalah minimal juga ya. Saya ulangi ya, kalau jalur zonasi itu minimal 55%, kalau jalur afirmasi itu adalah minimal 20%, kalau jalur prestasi itu adalah maksimal 20%, kalau perpindahan orang tua adalah maksimal 5%. Nah, itu adalah hal-hal yang membedakan dengan tahun kemarin. Seperti itu. Oke, udah jawab ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bun. Siap. Apa PPDB tahun ini? Apakah masih berlaku cepat-cepatan mendaftar? Ya, selalu pertanyaannya begitu ya, cepat-cepat. Sehingga nanti pukul berapa nih ya, belum dimulai, pendaftaran dimulai pukul 07.00, tapi sudah benar-benar di depan laptop itu dini hari ya, karena merasa harus cepat-cepatan. Tidak ada Mbak Balkis, jadi tahun ini tidak cepat-cepatan ya. Sering saya mengatakan yang cepat-cepatan itu Rossi itu ya, pembalap kita yang cepat-cepatan. Tidak ada, jadi bukan cepat-cepatan ya, artinya
Tapi yang harus diperhatikan, nanti pendaftaran itu mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 24. Tanggal 21 itu dimulai pukul 07.00 sampai dengan 23.59 menit. Sementara untuk hari terakhir yang perlu diperhatikan, karena hari terakhir itu memang dimulai sama pukul 07.00 tapi berakhirnya 16.00. Begitu. Oke, dengerin tuh teman-teman. Tidak cepet-cepetan ya. Kita saja kalau balapan lari yang cepet-cepetan ya. Ya, ada lagi mungkin nih. Nah, next question ya. Apakah PPDB tahun ini bisa mendaftar langsung ke dua jalur, misal jalur zonasi atau prestasi? Oke, baik. Sebenarnya Mbak Balkis, pemerintah itu sudah mengeluarkan namanya Juknis ya. Jadi di Juknis itu sudah semuanya ada. Nanti insya Allah saya sarankan nih, kan di Juknis sudah menyebar ya, dibaca. Biasanya kan sebenarnya bukannya tidak mau membaca, mungkin membaca, tapi karena tadi terlalu panik, terlalu khawatir kalau salah, pada akhirnya hal-hal yang sebetulnya di situ sudah ada tidak bisa terjawab dengan baik. Namun demikian kami merasa untuk perlu memberi informasi ya sesuai dengan Juknis yang ada itu. Insya Allah tidak lepas. Makanya ini saya bacakan saja yang tadi pertanyaannya, apakah bisa mendaftar di dua jalur gitu ya? Baik, begini Mbak Bilkis, saya bacakan ya. CBD memiliki hak melakukan pendaftaran pada dua satuan pendidikan, artinya sekolah yang dituju. Memiliki hak melakukan pendaftaran pada dua satuan pendidikan pilihannya dengan ketentuan satu satuan pendidikan di wilayah zonasinya dan satu satuan pendidikan di luar zonasi. Contoh begini nih Mbak Wilki, CPD dari Mulia Harjo nih, dia memiliki zonasi kan di SMA 1 dia berada dalam zonasi. Ketika dia akan mendaftar melalui zonasi, dia bisa mendaftar jalur lain tapi di luar zonasi. Jalur lain itu maksudnya jalur prestasi mungkin atau jalur afirmasi kalau memang memiliki memenuhi syarat afirmasi itu ya. Tapi kalau CPD mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, berarti dia tidak dapat mendaftar ya di jalur zonasi. Maksudnya paham enggak nih? Umpama begini, CPD itu mau mendaftar melalui jalur prestasi yang dalam zonasi sekolah yang dia pilih, satuan pendidikan itu. Berarti dia tidak bisa mendaftar melalui jalur zonasi di dalamnya itu gitu, dalam zonasi itu gitu. Gitu ya, paham ya? Oke, seperti itu. Jadi kalau ditanya boleh menggunakan dua, boleh, asalkan dia memiliki persyaratan. Gitu. Persyaratannya tahu kan? Persyaratannya diingat kembali ya. Kalau jalur zonasi itu ya jelas kakak ya, kakaknya sesuai dengan zonasi itu apa tidak ya. Dalam zonasi itu kan sudah tertera, umpama SMA Negeri 1 Pemalang zonasinya di wilayah mana saja, itu kan sudah tertera. Kemudian wilayahnya tahu ya, kalau itu Pemalang, Taman, Bantar Bolang. Nah, kalau anak-anak yang memiliki kakak di daerah itu bisa mendaftar di SMA 1 dalam zonasi. Tapi harus diingat juga jarak ya, jaraknya. Nanti kalau jalur afirmasi sama, melihat pada zonasinya dan melihat pada usianya, dan dia juga harus memiliki surat keterangan yang memang sudah dikeluarkan sebagai mungkin anak nakes umpama begitu. Gitu ya. Teman-teman, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Selama pendaftaran, apakah kita diperbolehkan ganti pilihan sekolah? Nah, itu boleh saja ya, boleh. Tetapi kan nanti kalau melihat nih, oh sepertinya kan mungkin merasa tidak aman begitu kan ya, dia bisa pindah jalur, bisa pindah sekolah bisa, tapi kan keluar dahulu kemudian nanti mendaftar lagi seperti semula itu loh Mbak.
termasuk ketika kita akan mendaftar dari SMA menuju SMK atau sebaliknya juga bisa. Hanya kalau dari SMA menuju SMK kan ada salah satu syarat yang nanti ditandatangani itu adalah yang pernyataan integritas itu ya, itu kalau SMA poinnya hanya poin 1 saja. Itu kan di dalam surat pernyataan kan ada 2 poin. Nanti bisa dilihat ada kok ya, tinggal nanti ditulis tangan boleh atau diketik juga boleh. Nanti tanda tangani dengan materai. Kalau di situ 6.000, sekarang kan ada 6.000 ya, adanya 10.000 ya, yang nanti tanda tangani di situ. Kalau SMK berarti harus ada satu persyaratan lagi yang poin 2, yaitu surat sehat ya, keterangan sehat gitu. Jadi boleh kalau ada menanyakan boleh diganti, ya boleh, tidak apa-apa. Bergantung pada keinginan hati CPD itu saja, gitu. Nah, itu teman-teman. Untuk next questionnya, untuk jalur zonasi berapa pilihan sekolah yang bisa kita pilih nih Bun? Ya tadi itu, jadi tadi letaknya pada poin bahwa CPD itu memiliki hak untuk melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan ya. Kalau ini saya bacakan begitu, dengan ketentuan 1 satuan pendidikan itu di dalam wilayah zonasi, 1 satuan pendidikan di luar wilayah zonasi gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa mendaftar di 2 jalur zonasi, kalau dua-duanya dalam zonasi tidak bisa. Karena kata-katanya dicermati kembali ya, ini saya bacakan ya. CPD memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidikan, artinya sekolah yang dituju pilihannya, dengan ketentuan 1 satuan pendidikan di dalam wilayah zonasi dan 1 satuan pendidikan di luar wilayah zonasi. Mbak Balkis mau memilih 2 sekolah nih. Sekolah itu satunya dalam zonasi, satunya harus luar zonasi. Seperti itu, tidak bisa di dalam zonasi, tapi ketentuannya CPD SMA dapat mendaftar pada 1 satuan pendidikan melalui jalur zonasi dan 1 di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi. Jadi bisa, ini 1 jalur zonasi. Nah, kemudian satunya lagi adalah jalur prestasi tapi di luar zonasi gitu. Kalau dia memang memiliki syarat-syarat, kalau afirmasi syarat-syaratnya ada ya sesuaikan begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ini tanya-tanya terus ya. biasanya saya yang menanyakan terus nih ya, ulangan terus evaluasi penilaian. Ya ini gantian ini. Aduh, pembalasannya lebih kejam ya. Ya baik, gimana nih? Mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik, tapi insya Allah sih saya tidak lepas dari juknis yang ada ya. Ya, gimana nih? Ya boleh. Misalnya nih Bun, kita mendaftar di Semansa, jalur prestasi. Kemudian hari kedua nama kita sudah tidak ditemukan nih di proses hilang seleksi kemana itu. ini? Gimana tuh Bun? Iya, ya itu tadi, kalau memang ternyata hilang dari, sudah tidak masuk, jadi kan itu namanya saja jalur prestasi itu tadi berapa, 20% ya. Sehingga kalau memang ternyata tidak bisa masuk, ya kalau mau menggunakan jalur prestasi bisa mungkin ganti sekolahan lain gitu yang kira-kira bisa memenuhi nilainya. Seperti itu ya, masih umum sih kan kalau pendaftaran begitu ya Mbak Balkis ya. Memang kalau memang di sekolah A ternyata ya itu tadi, sebanyaknya CPD yang ada kan tidak mungkin tertampung pada satu sekolahan, kan dibagi-bagi. Keinginan boleh, tapi kan mungkin kemampuan ataupun persyaratan yang ada belum bisa terpenuhi, sehingga kan dibagi gitu. Dan saran saya nih Mbak Balkis, sekolahan itu insya Allah semuanya sama gitu ya, bergantung pada kita sendiri. Akan nanti ketika sudah masuk di satuan pendidikan tersebut, kita semangatnya bagaimana nih. Kalau memang kita
inginnya memang karena mencari ilmu, bersemangat, ya di sekolah manapun insya Allah bisa gitu. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi, Bu. Boleh. Ini kan tanggal 14 nanti kan jadwalnya pembuatan akun. Oh, ya. Gimana sih, Bun, caranya, Bun? Oke, pengajuan akun gitu Iya. ya. Wah, ini pertanyaan-pertanyaan terus ini. Bahkan ada yang tanya, token itu token listrik apa token apa nih? Ya, baik. Di pengajuan akun itu caranya seperti ini. CPD mengakses situs publik PPDB dengan alamat yang PPDB Jateng Prof. Nanti kalau demo ada demonya, tapi kalau nanti sudah memang pas bagian pengajuan akun berarti hari Senin ini apa ya? Iya. Tanggal 14 hari Senin ya, jangan lupa ya, hari Senin berarti pengajuan akun dengan cara nanti mengakses situs ya ppdb.jatengprof.go.id, kemudian memasukkan kata kunci Mbak Balkis. Kata kuncinya apa nih? NISN-nya dimasukkan, NIK-nya dimasukkan, tanggal lahirnya dimasukkan. Kalau sudah memasukkan dan sesuai dengan kata kunci itu, CPD melakukan unggah fakta integritas. Fakta integritasnya dapat dari mana nih? Tadi di dalam Juknis ada di halaman-halaman terakhir itu. Kalau SMA itu hanya di poin 1 kan ada 2 ya. Sama, tinggal memasukkan saja, ditulis tangan boleh, diketik boleh. Terus ada 2 poin itu, kalau SMA hanya poin 1, kalau SMK 1 dan 2. Tanda tangan materai ya, di atas materai itu sudah. Kalau sudah nanti CPD melakukan persetujuan pengajuan akun. Kalau sudah mengunggah sudah selesai pengajuan akun. Nah, kalau sudah nanti CPD itu mencetak buktinya, kan bukti bahwa sudah mengajukan akun kan. Nah, mencetak buktinya dan di dalamnya tertera nomor peserta dan token gitu. Jadi nanti kalau sudah pengajuan akun, apa sih yang didapat? Ya, nomor peserta dan token. Terus tokennya digunakan untuk apa nih? Untuk aktivasi akun. Jadi walaupun tidak ditanya ya Mbak Balkis, saya jelaskan sekaligus ya. Setelah pengajuan akun mendapatkan nomor peserta dan token, nanti berikutnya adalah aktivasi akun. Caranya bagaimana nih? Sama, CPD tadi mengakses kembali dan di laman aktivasi. Diklik, klik gitu kan. Kemudian memasukkan nomor peserta yang tadi didapat ketika pengajuan akun. Kemudian memasukkan token, ya, kemudian melengkapi kalau bisa dengan alamat email. Mengapa? Kadang kita lupa gitu. Hanya ini sih sifatnya adalah opsional sih, artinya boleh dimasukkan, boleh tidak. Kalau ada ya lebih baik ditambahkan gitu. Kemudian nanti langkah terakhirnya adalah mendapatkan password. Dan tolong bisa passwordnya yang mudah-mudah saja, bisa diingat, bisa disimpan dengan baik. Kalau nanti password lupa agak repot juga, sehingga saya sering sekali mendapatkan CPD itu passwordnya lupa dan seterusnya gitu. Diingatlah di bagian itu. Nah, kata kuncinya digunakan untuk nanti login di PPDB itu. Oke, itu tuh teman-teman. Lengkap ya. Iya, lengkap banget, Bu. Oke, lanjut ya, Bun. Biasa suka melengkapi sih. boleh, lanjut. Oke, lanjutkan. Nah, token pada saat pembukaan akun maksudnya itu apa ya, Bun? Dan didapat dari mana? Itu tadi. Jadi berarti ini pertanyaannya sudah saya jawab Iya. ini ya. Jadi tokennya itu maksudnya apa, didapat dari mana? Token itu didapat ketika tadi kita sudah pengajuan akun tanggal 14 itu. Nah, perlu dipahami juga kadangkala kan sebetulnya perbaikan data itu kan sampai dengan tanggal 9 Juni kemarin Mbak Balkis. Namun demikian kan kadangkala masih ada juga data-data yang masih keliru. Sehingga nanti masih ada kesempatan tanggal 14 sampai dengan 19 itu bisa memperbaiki kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Namun sesuai dengan keterangan, sesuai dengan informasi itu tidak melalui
operator SMP lagi, namun bisa melalui satuan pendidikan yang dituju sebenarnya, atau satuan pendidikan yang ada di lingkungan situ lah intinya ya, yang ada di dalam lebih baiknya ya memang satuan pendidikan yang dituju sehingga lebih mudah begitu. Nah, nanti kalau sudah kita itu data sudah bisa maksudnya sudah valid semua nih ya Mbak, ya tadi itu kemudian melanjutkan pengajuan akun. Di pengajuan akun itu akan mendapatkan token dan nomor peserta ya nanti untuk aktivasi. Nah, aktivasi sudah nanti untuk pendaftaran, maksudnya begitu. Jadi itu jalurnya begitu. Oke. Tol lah, jalurnya jalur tol, tenang saja. Iya, ada lagi Ada nih. satu pertanyaan lagi nih, Bu. Masya Allah. Kuat. Oke, pertanyaan yang terakhir, setelah membuat akun, Wah. apakah akun tersebut bisa langsung digunakan untuk mendaftar, Bun? Ya, ya. Kalau belum tanggal 21 nggak bisa daftar. Terus pertanyaannya apa nih? Setelah pengajuan akun, apakah akun itu bisa langsung untuk mendaftar? Diaktifkan dulu dong. Kalau belum diaktifkan, mengajukan dapat nomor peserta, dapat token, terus didiamkan begitu saja. Ya tidak bisa kan, pertama tadi pengajuan akun, setelah pengajuan diaktifkan nih akunnya, setelah diaktifkan tadi dapat password dan seterusnya diingat-ingat kan, nanti digunakan untuk mendaftar. Nah mendaftarnya ini pengajuan akun sama aktivasi itu kan tanggal 14 sampai dengan 19 ya. Nah nanti tanggal 21 sampai dengan 24 baru bisa mendaftar. Kalau mendaftarnya tanggal 20 bagaimana? Ya belum bisa, wong tokonya bukanya tanggal 21, kan mau membeli tanggal 20 kan belum bisa. Gitu. Oke. Atau mungkin perlu ditambahkan ini apa ya? Tanggal-tanggal untuk yang penting untuk PPDB mungkin ya. Oke, boleh. Ya, nanti. mungkin ya saya lihat nih ada tanggal-tanggal nih. Oke, nih saya nyontek ya. Guru juga nyontek juga ya, jangan ya. Kalau evaluasi tidak mencontek. Jadwal PPDB online nih. Kalau kemarin saya mengatakan senang sekali kalau tanggal 12 Juli karena di tanggal 12 Juli itu awal tahun pembelajaran 2021-2022. 2021-2022 mudah-mudahan sudah tatap muka ya. Amin. Iya, karena kok tidak pernah bertemu dengan siswa sepertinya bagaimana begitu ya. Baik, tanggal-tanggalnya adalah yang pertama tanggal 21 Mei itu penetapan zonasi sudah berlalu. Kemudian tanggal 21 Mei sampai dengan 16 Juni itu adalah publikasi PPDB sudah berlalu juga. Kemudian tanggal 14 sampai dengan 19 Juni verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token. Nah ini mulai hari Senin ini kan. Nah itu kalau yang siswa itu tadi pengajuan akun dan aktivasi akun berarti nanti untuk mendapatkan tadi token itu. Kemudian tanggal 21 Juni itu pendaftaran dibuka mulai pukul 07.00 sampai dengan 23.59 ya, dan berakhir tanggal 24 mulai 07.00 sampai dengan 16.00. Ya itu perlu diingatkan juga ya, minta tolong ya, maksudnya adik mungkin ini yang melihat adalah yang SMA, siswa SMA dan seterusnya, minta tolong kita semua bertanggung jawab untuk kesuksesan PPDB ini ya, karena PPDB ini adalah PPDB yang berintegritas, kemudian juga yang taat dengan prokes ya. Jadi benar-benar harus menjadi tanggung jawab semua untuk menjadi sukses. Saya sering mengatakan kita sedang merangkul para siswa yang merupakan jembatan untuk masa depan bangsa itu ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk bisa mengingatkan tanggal 24 itu berakhirnya pendaftaran sampai dengan 16, barangkali nanti lupa. Kemudian tanggal 26 sampai dengan
tanggal 25 sampai dengan 26 evaluasi pemeringkatan dan penyaluran. Ya, tanggal 26 Juni pengumuman hasil selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB. Ya, itu adalah pengumumannya. Tanggal 28 Juni sampai 2 Juli itu adalah daftar ulang. Ya, persyaratannya juga harus diperhatikan. Kemudian tanggal 12 Juli itu awal tahun pelajaran baru. Nah, ada yang tanya juga, itu loh Mbak, apakah bisa memilih jurusan gitu ya. Pemilihan jurusan tidak bisa dilakukan oleh CPD karena nanti ketika mendaftar tadi pada tanggal 25 sampai dengan 26 itu ada pemeringkatan. Nanti di situ akan diketahui yang berhak jurusan MIPA, jurusan IPS, jurusan bahasa di situ. Itu begitu keterangan dari saya. Oke, udah semua nih. Dijawab pertanyaannya. Nanti kurang lebihnya bisa dibaca di Juknis ya Bun? Iya ada, nanti bisa dilihat dan nanti kan juga akan diberikan tayangan bantuan di situ ya, artinya biar nanti bisa dipahami bahwa apa yang saya katakan ini juga secara tertulisnya ada, sehingga nanti insya Allah yang melihat pun bisa akan menjadi paham gitu. Oke, terima kasih Bunda Sapro ini. Masya Allah, sama-sama. Senang bisa bersilaturahim ya, insya Allah baik, Masya Allah. Yang pada intinya begini Mbak Balkis ya, sering saya sebagai orang tua juga sebagai pendidik juga itu selalu berpesan, artinya untuk para orang tua juga mari kita bersama-sama merangkul anak-anak kita karena mereka kan sedang dalam kondisi yang ingin diperhatikan, artinya mereka sedang memilih sesuatu yang sebetulnya mereka sepintar apapun kalau dalam keadaan panik pasti tidak akan memberikan pilihan yang terbaik karena pasti emosi yang jalan ya, sehingga untuk itu mari kita bersama-sama ya mencermati benar petunjuk-petunjuk yang ada, kita laksanakan. Kalau petunjuknya kita laksanakan tidak akan tersesat Mbak Balkis ya, dan itu pun ayo kita dengan bergandengan tangan, dengan rasa kasih sayang, jangan maaf ya, maksudnya jangan kemudian tidak mendapatkan sekolah yang mungkin orang tua inginkan sehingga pada akhirnya anaknya yang mungkin mendapatkan rasa tidak nyaman. Saya katakan mungkin tidak marah tapi rasa tidak nyaman, dan itu akan berakibat juga pada CPD itu sendiri. Ya kita ikuti prosedur, pilihan dimanapun itu adalah ketetapan yang terbaik yang Allah berikan untuk anak-anak gitu. Untuk adik-adik tetap semangat, semoga dilancarkan proses pendaftarannya. Saya tunggu adik-adik semua menjadi bagian keluarga besar SMA Negeri 1 Pemalang. Masya Allah. Saya Balkis Auraning Prameswari pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.